Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan kita masuk ke seri yang ke-39, di mana kita akan membahas tentang Raja Salomo. Dan pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua seri. Dan hari ini kita membahas dalam seri yang pertama. Kita akan membahas kehidupan Raja Salomo. Salomo adalah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga di kerajaan Israel setelah Saul dan Daud, di mana Salomo adalah raja Israel pertama yang dipilih berdasarkan garis keturunan. Karena Raja Saul dan Daud seperti para hakim-hakim sebelumnya dipilih karena mereka menerima karunia Allah. Jadi ada penugasan dan kekuasaan khusus sehingga mereka menjadi penguasa atas bangsa Israel berdasarkan karunia dari Allah sendiri. Nah, arti nama Salomo adalah damai sejahtera. Nama ayahnya adalah Daud, nama ibunya adalah Betseba binti Eliam. Dan Raja Salomo memiliki pasangan hidup, yaitu sekitar 700 istri dan 300 selir lainnya. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, firman Tuhan berkata, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, lalu kita lihat juga di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 31. Firman Tuhan berkata, kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, Naamah adalah satu-satunya istri Salomo yang namanya tercatat di dalam Alkitab. Dan Salomo memiliki anak, yaitu Rehabeam dan Tafat. Ya, memang tidak ditulis secara lengkap nama anak-anak daripada Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 11, Ben Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Dituliskan binti karena ini adalah anak dari Raja Salomo. Lalu di dalam Matius 1 ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Jadi ditulis memang Rehabeam adalah anak dari Salomo. Tempat lahir dari Salomo adalah di Yerusalem, 1 Tawarikh 14 ayat 4. Lalu tempat wafatnya adalah juga di Yerusalem pada tahun 931 sebelum Masehi, di mana masa kekuasaan pemerintahan Raja Salomo selama 40 tahun memerintah bangsa Israel, kurang lebih dari tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi.
Dan nama Salomo tertulis sebanyak 310 kali di dalam Alkitab, dan ada 15 kitab yang menuliskan nama Salomo, yaitu 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Yeremia, Matius, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Di mana kita tahu bahwa kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung dipercaya ditulis oleh Raja Salomo. Dan menurut 2 Tawarikh 1 ayat 1-13, dikisahkan memang Salomo ini adalah raja yang sangat bijaksana, dan kita tahu bahwa kebijaksanaannya itu diperoleh karena anugerah Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Bagaimana kisah perjalanan hidup dan karya dari Raja Salomo? Nah, secara singkat, kelahiran Salomo di dalam kitab 2 Samuel tercatat bahwa Salomo lahir di Yerusalem, dan ada kisah yang melatar belakangi kelahiran Salomo di mana Raja Daud berhubungan gelap dengan Batseba yang pada waktu itu merupakan istri dari Uria. Kemudian Batseba mengandung, lalu karena Daud merencanakan pembunuhan terhadap bayi dan Uria yang merupakan suami dari Batseba, Tuhan marah, Tuhan menghukum Daud sehingga anak pertama dari Batseba meninggal. Lalu atas kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan, akhirnya Daud memiliki anak dari Batseba yang diberi nama Salomo. Dan memang Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan, ya, dimana Yedija ini berarti kekasih Tuhan. Nah, kita lihat bahwa nama Salomo ini muncul di dalam cerita Alkitab pada saat-saat terakhir pemerintahan Raja Daud. Nah, di dalam kisah berikutnya kita melihat bagaimana Salomo diangkat menjadi raja. Nah, sebelum Daud meninggal, Daud memilih Salomo untuk meneruskan tonggak pemerintahannya. Memang pada waktu perjalanan Salomo untuk ditahbiskan sebagai raja atau sebagai pemimpin kerajaan Israel tidak berjalan dengan mulus, karena Adonai, anak tertua dari Daud, mengadakan perlawanan dan menginginkan tahta Israel menjelang akhir hidup ayahnya. Bahkan Adonia didukung oleh Yoab yang merupakan panglima Daud yang sudah diberhentikan karena membunuh Absalom, dan juga didukung oleh Abiatar, imam yang berpengaruh. Adonai mengumpulkan seluruh orang yang mendukungnya, bahkan mengadakan pesta pemahkotaan di En Rogel. Ini bisa dibaca dalam 2 Samuel 3, dan kita melihat bagaimana kemudian Salomo bersekutu dengan Benaya anak Yoyada dan Sadok sebagai imam untuk memperjuangkan haknya. Dan setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Nathan, maka Daud pun mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo naik sebagai tahta, naik tahta dan mengesahkannya sebagai raja dengan sumpah. Ada di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 28. Dan kita melihat pada awal pemerintahan Salomo sebagai raja, pada masa mudanya, Salomo hidup saleh seperti ayahnya Daud. Salomo hidup berkenan di mata Allah, sehingga kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Karena Salomo hidup saleh, hidup benar, maka Tuhan pun menyatakan firman-Nya dan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan yang lebih luar biasa, karena Salomo menyadari bahwa dia mendapatkan tugas yang berat sebagai seorang raja, maka Salomo minta hikmat dari Tuhan. Kita baca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9-14. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Luar biasa, karena Allah memberikan apa yang Salomo minta. Dan apa yang tidak dia minta, kekayaan maupun kemuliaan, juga diberikan karena Tuhan sangat menghargai permintaan dari Raja Salomo ini. Sehingga Raja Salomo bisa memerintah bangsa Israel dengan arif, dengan adil dan bijaksana. Lalu kita akan melihat bagaimana aplikasi dari hikmat dan pengertian Tuhan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Salomo. Dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 merupakan satu contoh yang nyata bagaimana hikmat Salomo. Dan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Karena dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 kita melihat satu contoh bagaimana dua orang ibu memperebutkan satu orang bayi, dan masing-masing tidak mau mengalah. Masing-masing mengaku bahwa dialah ibu kandung daripada bayi tersebut, sehingga Raja Salomo harus memutuskan siapa yang merupakan ibu yang sebenarnya dari bayi ini. Diambillah pedang, lalu berkata, dibagi dua, potonglah bayi ini supaya masing-masing mendapatkan bagiannya. Dan respon dari kedua orang ibu ini berbeda. Yang satu berkata, potong saja, bagi dua. Yang satu berkata, jangan, berikan kepada dia, karena dia mengasihi anak itu. Dari situlah Raja Salomo tahu siapa yang ibu yang sebenarnya. Nah, saat kisah ini didengar oleh seluruh bangsa Israel, maka seluruh bangsa Israel menjadi takut akan Raja Salomo, karena mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Dan saya bacakan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29-34. Bagaimana hikmat dan pengertian yang besar ini juga memiliki dampak yang luas bagi seluruh bangsa di sekeliling bangsa Israel. 1 Raja-Raja 4 ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Herman, Kalkon, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya ini. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa betul apa yang Tuhan sampaikan kepada Salomo. Dia akan memilih hikmat dan pengertian melebihi semua orang yang ada di bumi. Sehingga Salomo pun dengan hikmat dan pengertiannya menjaga dan menjalin hubungan internasionalnya dengan bangsa-bangsa dari sekelilingnya. Bahkan hubungannya dengan negara-negara Mesir dan Amon
lewat perkawinan dengan Venesia dan bagian Arab lewat perdagangan juga terjalin dengan baik. Ini Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 45. Dan dikisahkan dalam kisah berikutnya bagaimana Salomo membangun bait Allah. Ada dalam 1 Raja-Raja pasal 5 dan pasal 6. Saya bacakan sebagian saja. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 38, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. 7 tahun Salomo membangun rumah Tuhan, bait Allah. Lalu dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 48 sampai dengan 51, Salomo juga membuat segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas, pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni, engsel-engsel untuk ruang pintu dalam yang di tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar maha suci dari emas. Ayat 51, maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Lalu dikatakan bahwa Salomo mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikan di depan balai bait suci. Salomo melakukan apa yang diperintahkan menurut perintah Musa yang ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Di sini kita melihat bahwa Salomo hidup saleh, hidup takut Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan dari Musa terhadap korban bakaran bagi Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Salomo luar biasa. Dan kita akan melihat bagaimana Salomo juga mendirikan istananya yang disebut dengan hutan Libanon yang sangat megah. Begini gambarannya, Bapak Ibu Saudara juga bisa baca lengkapnya di dalam 1 Raja-Raja 7. Saya bacakan sebagian. Dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, bagaimana Salomo mendirikan istananya sampai 11 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, nama untuk istananya. Besarnya bagaimana? 100 hasta atau 50 meter panjangnya, dan 50 hasta 25 meter lebarnya, dan 30 hasta 15 meter tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, 15 sejajar, dan 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela. Di sini dia juga membuat balai saka, 50 hasta atau 25 meter panjangnya, dan 30 hasta 15 meter lebarnya, dan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan yang bertanggal di sebelah depannya. Disebut juga, dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok langit. Salomo juga membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni atau emas tua. Tahta itu 6 tingkat dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Kedua tempat duduk ada kelek-kelek, dan di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni.
perak tidak dianggap berharga pada waktu zaman Salomo. Dan kita melihat bahwa temboknya dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, batu yang 8 hasta, dan di bagian atas ada batu yang mahal-mahal juga berukuran batu pahat, kayu aras juga. Di sekeliling pelatarannya besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga di sekeliling pelataran dari rumah Tuhan dan balainya. Kita melihat kenapa disebut hutan Libanon, karena banyak dibuat dan dibangun dari kayu aras. Kita akan melihat minggu depan tentunya bagaimana kita akan membahas kekayaan dan kemasyhuran Raja Salomo, apa yang dimilikinya, bagaimana janji Tuhan bahwa dia akan memiliki kekayaan dan kemuliaan di atas segala raja-raja yang lain yang ada di bumi. Dan kita juga akan mendengar kisah bagaimana kejatuhan dan akhir hidup dari Raja Salomo. Saksikan seri Pahlawan Alkitab minggu depan, jangan sampai ketinggalan. Hari ini Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.